Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Radio Malam, di mana suara menjadi saksi dan kisah menjadi nyata. Malam ini, kita kembali menyusuri lorong-lorong gelap penuh rahasia. Cerita yang tak berani diceritakan. Di siang hari, kini mengudara. Duduklah tenang, matikan lampu, dan biarkan ketakutan merayap perlahan ke dalam pikiranmu. Karena di Radio Malam, tidak semua yang terdengar berasal dari dunia yang sama. Tahun ke-1998, Indonesia sedang berguncang oleh krisis moneter. Harga-harga melambung, banyak perusahaan gulung tikar, dan ribuan pekerja kehilangan mata pencaharian. Di Majalengka, sebuah kabupaten yang tenang dengan hamparan sawah dan aroma kulit sapi dari industri penyamakan, pabrik-pabrik kecil ikut terseret badai. Namun di tengah suasana muram itu, ada satu tempat yang justru tumbuh semakin besar, pabrik sepatu haji. Raffi, pabrik itu berdiri di pinggiran jalan raya yang menghubungkan Majalengka dengan Cirebon. Dari luar, bangunannya sederhana, tembok bercat putih yang mulai memudar, atap seng berderit bila angin kencang datang. Tapi siapapun yang lewat akan melihat satu hal yang mencolok: pabrik itu tak pernah sepi. Siang malam, suara mesin jahit dan ketukan palu dari bagian produksi terdengar berirama, seperti detak jantung raksasa yang tak pernah berhenti. Pak Haji Raffi dikenal sebagai pengusaha yang ramah. Usianya sekitar 50 tahun, tubuhnya agok, tambun, wajahnya selalu dihiasi senyum. Ia rajin sholat di masjid, sering membagikan sembako untuk warga sekitar, bahkan membantu biaya sekolah anak-anak pegawai. Banyak yang menganggapnya teladan. Namun, di balik semua pujian itu, terselip rasa heran sekaligus curiga di hati orang-orang. Bagaimana mungkin pabriknya tetap berdiri tegak saat perusahaan lain bertumbangan? Bagaimana ia bisa tetap membayar gaji pegawai tepat waktu, bahkan memberi bonus padahal harga bahan baku melonjak gila-gilaan? Rezeki dari Allah, jangan banyak tanya. Begitu jawabannya setiap kali ditanya. Kalimat itu sederhana, tapi tatapan matanya setiap mengucapkannya selalu membuat lawan bicaranya merasa aneh. Ada kilatan yang sulit dijelaskan. Entah itu kebanggaan, rahasia, atau justru ancaman. Di dalam pabrik, suasana selalu sibuk. Pemotongan kulit, penjahitan, perakitan sol, hingga pengepakan. Para pekerja terbagi dalam 2 shift, pagi dan malam. Shift malam dibayar lebih tinggi karena dianggap berat. Tapi ada satu hal yang mulai diperbincangkan diam-diam oleh para pekerja. Kejadian aneh di gudang bahan baku. Gudang itu berada di bagian paling belakang pabrik, agak jauh dari ruang produksi. Tidak semua orang boleh masuk, hanya kepala gudang dan beberapa pekerja senior. Menurut cerita, setiap malam sering terlihat bayangan besar bergerak sendiri di dalamnya. Kadang terdengar suara langkah kaki berat, disusul suara seperti geraman hewan. Tapi begitu diperiksa, tidak ada siapa-siapa. Seorang pekerja tua bernama Darto pernah bercerita, "Aku pernah lihat waktu malam-malam ambil kulit di gudang, ada bayangan tinggi sekali, hampir nyentuh langit-langit. Dia cuma berdiri di pojok, nggak bergerak. Matanya merah menyala. Aku kira cuma halusinasi, tapi bau anyir langsung nyambar hidungku." Setelah itu Darto menolak shift malam meski gogennya berkurang. Desas-desus itu semakin berkembang saat seorang karyawan baru pingsan di dekat gudang. Katanya, ia merasa diikuti oleh sesuatu saat membawa tumpukan kulit ke ruang produksi. Langkahnya berat, suaranya seperti sepatu berhak tinggi. Ucapnya gemetar. Anehnya, lantai gudang tidak memiliki bekas jejak apapun. Meski begitu, tidak ada yang berani mengadu ke Pak Haji. Mereka tahu, bekerja di pabrik itu ibarat memegang pedang bermata dua. Gajinya besar, tapi ada harga yang tidak terlihat. Banyak orang di luar sana berebut ingin masuk kerja di situ. Jadi kalau terlalu banyak bicara, mereka bisa kehilangan pekerjaan dalam sekejap. Beberapa warga sekitar ikut memperhatikan aktivitas pabrik. Mereka heran karena truk pengangkut bahan baku dan pesanan sering datang pada tengah malam. Kadang terdengar suara kendaraan berat, padahal jalan menuju pabrik sempit dan sepi. Ada yang bilang truk itu tidak membawa barang, melainkan mengangkut sesuatu dari hutan Cibereum, hutan keramat yang jaraknya tak terlalu jauh dari pabrik. Nama hutan itu bukanlah hal asing bagi warga Majalengka. Konon, hutan Cibereum dihuni makhluk-makhluk gaib yang menjadi penjaga kekayaan orang-orang yang berani melakukan perjanjian. Banyak kisah orang hilang di sana tanpa jejak, terutama pada malam Jumat Kliwon. Namun tentu saja, cerita seperti itu dianggap tak lebih dari mitos oleh sebagian orang, sampai bukti atau kejadian nyata menampar langsung di depan mata. Di balik senyum ramahnya, Pak Haji Raffi menyimpan jadwal yang tak diketahui banyak orang. Malam-malam tertentu, ia akan mengendarai mobil jeep hitam tua sendirian menuju arah hutan. Ia selalu kembali sebelum subuh, dan keesokan harinya pabrik akan menerima pesanan dalam jumlah besar. Warga yang pernah melihatnya hanya saling bisik-bisik. Tidak ada yang berani bertanya, apalagi mengikuti.
Bagi sebagian orang, pabrik itu adalah berkah, gaji besar, fasilitas lumayan, dan makan siang gratis. Tapi bagi yang peka ada hawa barat yang menyelimuti tempat itu, terutama di dekat gudang belakang, udara di sana lebih dingin, dan bau kulit bercampur anyir selalu menggantung seperti tak mau pergi. Beberapa pekerja mengaku sering bermimpi aneh setelah bekerja di pabrik. Mimpi tentang lorong gelap penuh sepatu-sepitu yang berjalan sendiri, atau suara perempuan tertawa di telinga mereka. Seperti yang dialami oleh Siti, pekerja di bagian jahit. Ia sering terbangun tengah malam dengan keringat dingin setelah bermimpi melihat sepatu merah berlumuran darah berada di bawah ranjangnya. Saat ia ceritakan pada teman-temannya, mereka hanya tertawa gugup dan menyuruhnya membaca doa sebelum tidur. Tapi Siti tahu, mimpi itu terasa terlalu nyata untuk diabaikan. Mesin-mesin di pabrik itu seakan memiliki kehidupan sendiri. Pernah suatu malam listrik mati di seluruh wilayah Majalengka. Namun saksi mata mengatakan suara mesin jahit dari pabrik Haji Raffi tetap terdengar jelas. Berdetak teratur seperti tidak memerlukan listrik sama sekali. Keesokan paginya, tumpukan sepatu baru sudah siap di bagian pengepakan. Padahal semua pekerja mengaku tidak ada yang datang malam itu. Kabar-kabar aneh ini membuat sebagian orang menjauh, tapi tidak sedikit yang justru tertarik. Ada pekerja dari luar kota yang sengaja melamar meski sudah mendengar cerita menyeramkan. Mereka berpikir, itu cuma gosip. Yang penting gajinya lancar. Tapi bagi mereka yang sudah lama bekerja di sana, pabrik itu adalah tempat yang harus dihormati sekaligus ditakuti. Pak Haji sendiri tidak pernah membahas kejadian-kejadian aneh itu. Jika ada pegawai yang mencoba mengungkit, ia hanya tersenyum tipis dan berkata, "Jangan urusi hal yang bukan urusanmu. Fokus saja bekerja, rezekimu akan selamat." Kalimat itu selalu diiringi tatapan mata yang dingin, membuat siapapun langsung mengalihkan pembicaraan. Hari-hari berlalu, dan pabrik Haji Raffi terus berproduksi tanpa henti. Pesanan datang dari berbagai daerah bahkan luar negeri. Warga mulai terbiasa melihat pabrik itu tetap ramai di saat yang lain tutup. Namun di balik kegemilangan itu, semakin banyak kejadian janggal yang sulit diabaikan. Bayangan besar di gudang, bau anyir yang tak pernah hilang, dan mimpi-mimpi buruk yang dialami pekerja hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih kelam dan tanpa disadari oleh mereka yang terlibat. Roda besar bernama perjanjian itu sudah berputar, dan tak seorang pun bisa menghentikannya. Desas-desus tentang keanehan pabrik Haji Raffi semakin ramai dibicarakan, terutama setelah kejadian pekerja pingsan di dekat gudang. Cerita yang tadinya hanya berupa bisik-bisik di antara karyawan, kini sudah sampai ke telinga warga sekitar. Namun, semua orang tetap berhati-hati berbicara. Tak ada yang ingin secara terang-terangan menuduh Haji Raffi, karena namanya terlalu besar di Majalengka dan entah mengapa, orang yang terlalu banyak mencampuri urusannya sering menghilang dari peredaran. Suatu sore, di sebuah warung kopi dekat pasar, seorang pria tua berkulit legam dan berambut memutih duduk sendirian. Dialah Mang Usman, mantan pegawai pabrik yang sudah berhenti bekerja hampir 5 tahun lalu. Ia dikenal pendiam, jarang ikut nimbrung kalau orang-orang membicarakan pabrik itu. Tapi sore itu, saat hujan turun dan suasana sepi, ia tiba-tiba mulai bicara. "Kalau kalian mau tahu," katanya sambil menatap kosong keluar warung, "aku pernah lihat sendiri. Malam ketika Pak Haji pergi ke hutan Cibereum, beberapa orang langsung menoleh. Nama hutan itu bukan nama asing, tapi juga bukan sesuatu yang sering dibicarakan santai, apalagi dikaitkan dengan Haji Raffi." Mang Usman menceritakan bahwa kejadian itu terjadi di tahun 1993, 5 tahun sebelum krisis moneter. Waktu itu pabrik Haji Raffi belum sebesar sekarang, dan kondisi keuangannya sedang sulit. Banyak order dibatalkan, dan gaji karyawan sering telat. Suatu malam, ia diperintahkan untuk mengantar kulit sapi ke gudang pada jam yang tidak biasa, sekitar pukul 11 malam. Saat itu, ia melihat sendiri Pak Haji mengenakan pakaian hitam dan membawa sebuah keranjang bambu berisi bunga 7 rupa, ayam hitam dan kendi berisi darah kambing. Tanpa berkata apa-apa, Pak Haji memasukkan barang-barang itu ke mobil jeep tuanya, lalu melaju ke arah hutan Cibereum. Rasa penasaran membuat Mang Usman diam-diam mengikuti dari jarak jauh dengan sepeda motornya. Jalan menuju hutan gelap dan licin, hanya diterangi lampu kendaraan. Sesampainya di pintu masuk hutan, mobil Pak Haji berhenti, dan ia berjalan masuk, sendirian sambil membawa keranjang itu. Mang Usman mengaku hanya berani mengintip dari balik pepohonan. Ia melihat Pak Haji berhenti di sebuah batu besar yang dikenal warga sebagai batu keramat. Lalu ia menyalakan lilin, menaburkan bunga, dan memotong ayam hitam itu di atas batu. Darahnya ditampung dalam kendi, lalu disiramkan di sekitar batu. Saat itu, dari balik pepohonan,
terdengar suara tawa perempuan yang melengking panjang, diikuti bisikan-bisikan yang tidak jelas dari berbagai arah. Suaranya bukan cuma satu orang, kata Mang Usman lirik. Ada banyak seperti sekelompok orang berbicara bersamaan, tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya Pak Haji dan aku yang mengintip. Setelah ritual itu, kata Mang Usman, kehidupan pabrik berubah drastis. Pesanan datang bertubi-tubi, karyawan baru direkrut, dan gaji tak pernah telat lagi. Sejak malam itu pula, truk-truk misterius mulai sering keluar masuk pabrik di jam-jam ganjil. Tidak ada yang tahu membawa apa atau kemana, tapi setiap kali truk itu datang, gudang belakang selalu dikunci rapat. Cerita Mang Usman membuat beberapa orang di warung berinding, namun ia juga memperingatkan, jangan pernah koba-koba ikut campur. Yang mengganggu urusan mereka bisa hilang. Beberapa hari setelah cerita itu beredar, suasana di pabrik terasa berbeda. Malam Jumat Kliwon, Haji Rafi terlihat lebih sibuk. Daripada ia tidak masuk ke ruang produksi, hanya mondar-mandir di kantornya sambil menerima telepon. Pukul 9 malam, ia meninggalkan pabrik mengenakan baju koko hitam, membawa tas kulit besar yang berat. Tidak ada yang tahu isinya, tapi seorang satpam mengaku mencium bau amis yang menusuk dari tas itu. Sementara itu, di kampung sebelah, seorang pemuda bernama Arif yang bekerja di bagian pengiriman merasa penasaran. Cerita Mang Usman terus terngiang di kepalanya. Ia memutuskan mengikuti Pak Haji malam itu. Dengan sepeda motor tuanya, ia menjaga jarak cukup jauh agar tidak ketahuan. Jalanan sepi, hanya suara mesin jeep yang bergemuruh di kejauhan. Pak Haji masuk ke jalan tanah menuju hutan Cibereum. Pohon-pohon tinggi menjulang, menutupi cahaya bulan. Arif memarkir motornya dan berjalan kaki, mengikuti suara langkah Pak Haji yang Lalu ia melihatnya berhenti di tengah lapangan kecil yang dikelilingi pohon beringin. Di sana ada batu besar seperti yang diceritakan Mang Usman. Pak Haji menyalakan lilin-lilin di sekeliling batu, lalu membuka tas kulitnya. Arif menahan napas saat melihat isi tas itu seekor kambing hitam yang sudah mati, dengan leher terpotong. Darahnya mengalir ke sebuah mangkuk tembikar besar. Lalu Pak Haji mulai berbicara dalam bahasa yang tidak dimengerti. Arif campuran bahasa Sunda kuno dan kata-kata asing yang terdengar seperti mantra. Tiba-tiba, udara di sekitar lapangan menjadi dingin menggigit. Daun-daun beringin bergetar meski tidak ada angin. Dari kegelapan, muncul bayangan tinggi berambut panjang. Matanya menyala merah seperti bara. Suara tawa perempuan terdengar lagi. Kali ini lebih dekat, membuat telinga Arif berdengung. Pem, itu melangkah mendekati Pak Haji. Dan meski bentuknya samar, Arif bisa melihat senyum lebar dengan gigi-gigi tajam. Arif menahan teriak saat mendengar bayangan itu. Berbicara dengan suara serak namun menggoda, kau datang tepat waktu, Rafi, akan memberimu rezeki. Tapi ingat, setiap yang kau terima harus kau bayar. Tidak ada yang gratis di dunia ini. Pak Haji mengangguk dengan wajah tegang. Aku siap membayar. Yang penting pabrikku tidak mati. Bayangan itu tertawa lagi, lalu menghilang begitu saja. Namun sebelum lenyap, Arif melihatnya menyentuh dahi Pak Haji dengan jarinya yang panjang dan hitam. Setelah itu, semua lilin padam, dan suasana kembali sunyi. Pak Haji membungkus peralatan ritualnya dan berjalan pergi, tidak menyadari bahwa ia sedang diikuti. Arif pulang dengan napas terengah, dan hati berdebar kencang. Ia tahu, ia baru saja menyaksikan sesuatu yang seharusnya tidak dilihat siapapun. Dan ia tidak sadar sejak malam itu hidupnya akan berubah. Karena sesuatu dari hutan itu mungkin telah melihatnya juga. Keesokan harinya, pabrik kembali ramai. Sebuah kontrak besar datang dari pembeli luar negeri, jumlahnya 3 kali lipat dari biasanya. Semua pekerja bersorak gembira, kecuali Arif. Setiap kali ia melewati gudang belakang, ia merasa ada mata yang mengawasinya dari dalam kegelapan. Mata merah, seperti yang dilihatnya di hutan semalam. Musim hujan baru saja tiba di Majalengka. Langit sering muram, udara lembab, dan hujan turun hampir setiap sore. Pabrik Haji Rafi tetap berdenyut seperti biasa. Mesin-mesin bekerja tanpa henti, truk-truk keluar masuk, dan pekerja terus bergantian shift. Namun, ada wajah baru di antara mereka. Lina, gadis 20 tahun yang baru diterima sebagai karyawan bagian pengepakan. Lina berasal dari kampung sebelah, anak tunggal dari seorang janda penjual nasi. Ia dikenal lincah dan ramah. Tak sulit bergaul dengan rekan kerja, meski awalnya sempat ragu karena banyak mendengar cerita aneh tentang pabrik. Gaji yang ditawarkan terlalu menggiurkan untuk ditolak. Lagi pula, ia pikir semua itu mungkin hanya gosip untuk menakut-nakuti pendatang baru. Hari-hari pertama berjalan normal. Lina cepat belajar, sering bercanda dengan pekerja lain, dan tidak pernah telat masuk kerja. Namun, ada satu kebiasaan yang membuatnya berbeda dari yang lain. Ia sering menawarkan diri untuk lembur sendirian. Katanya,
Suasana malam membuatnya bisa bekerja lebih fokus tanpa gangguan. Padahal bagi sebagian pekerja lama, lembur sendirian di pabrik bukan hal yang bijak terutama setelah jam 10 malam. Pada minggu ketiga, kepala bagian meminta Lina menyelesaikan pengepakan 100 pasang sepatu untuk pesanan mendadak. Pesanan itu harus dikirim keesokan paginya. Dan Lina, seperti biasa, setuju untuk lembur sendiri. Biar cepat selesai, nanti saya yang jaga, katanya sambil tersenyum. Sore itu, hujan turun deras. Satu persatu karyawan pulang, meninggalkan Lina di ruang pengepakan yang terhubung langsung dengan gudang belakang. Satpam sempat menawarinya ditemani. Tapi Lina menolak. Saya nggak apa-apa, Pak. Lagi pula nanti jam 10 saya sudah selesai, ujarnya. Satpam itu mengangguk ragu dan kembali ke pos. Pukul 9 malam, pabrik sepi. Hanya suara hujan di atap seng dan dentingan mesin pengepakan yang terdengar. Lina sibuk membungkus sepatu-sep itu yang sudah jadi, menata rapi di kardus, dan menulis alamat. Di luar, angin bertiup kencang, membuat pintu gudang berderit sekitar pukul 9:30. Lina mulai merasa aneh. Dari arah gudang terdengar suara langkah kaki. Awalnya ia pikir itu satpam yang memeriksa. Tapi langkah itu terlalu pelan, terlalu berat, dan terdengar seperti memakai sepatu hak tinggi. Suara itu berhenti tepat di depan pintu gudang. Lalu, hening. Lina menatap pintu itu sambil menelan ludah. Ia mencoba mengabaikannya dan kembali bekerja. Tak lama kemudian, suara itu terdengar lagi. Kali ini diiringi ketukan pelan di pintu. Tok, 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 3 kali ketukan, lalu diam. Lina memanggil, "Pak Satpam." Tidak ada jawaban, hanya suara hujan. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya suara angin atau kayu yang memuai karena lembab, tapi kemudian sesuatu membuatnya menoleh ke arah pintu. Celah di bawah pintu yang biasanya gelap kini memantulkan bayangan kaki sepatu merah mengkilap. Tumitnya tinggi dan runcing. Bayangan itu diam saja, tidak bergerak. Lina terpaku, merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia memutuskan untuk tidak membuka pintu dan menunduk, pura-pura sibuk dengan pekerjaannya. 10 menit berlalu, bayangan itu menghilang. Lina menarik napas lega. Namun saat ia membungkuk untuk mengambil gulungan pita perekat yang jatuh, ia melihat sesuatu di ujung lorong. Sepasang sepatu merah yang sama berdiri menghadapnya tanpa tubuh. Sepatu itu berlumuran cairan merah yang mengalir membentuk garis tipis di lantai. Lina menjerit dan terjatuh. Pita perekat terlepas dari tangannya. Lampu ruangan berkedip-kedip. Dalam kedipan cahaya itu, Lina melihat sosok perempuan tinggi. Rambutnya panjang sampai lantai. Wajahnya pucat tanpa mata. Mulutnya tersenyum lebar. Terlalu lebar untuk ukuran manusia. Ia melangkah mendekat. Tumit sepatunya mengetuk lantai dengan suara yang memekakkan telinga. Setiap langkah meninggalkan jejak darah. Lina mencoba bangkit dan berlari, tapi kakinya terasa berat seperti diikat. Sosok itu kini berdiri di depannya, mengangkat dagu Lina dengan jarinya yang dingin. "Cantik, ukuran kakimu pas," bisiknya dengan suara serak bercampur tawa. Lalu semuanya gelap. Keesokan paginya, satpam menemukan ruang pengepakan kosong. Pekerjaan Lina setengah selesai, dan semua lampu padam. Tidak ada tanda-tanda perlawanan. Hanya sepasang sepatu merah baru di meja kerja. Ukurannya persis sama dengan ukuran kaki Lina. Sepatu itu terbuat dari kulit yang terasa aneh, terlalu halus untuk kulit sapi, terlalu tipis untuk kulit sintetis. Dan di bagian dalamnya ada bercak-bercak merah yang belum kering. Berita hilangnya Lina cepat menyebar. Polisi datang memeriksa, tapi tidak menemukan jejak. Mereka menganggap Lina kabur, mungkin karena masalah pribadi. Namun para pekerja tahu, Lina tidak pernah berniat pergi. Ia sangat menyayangi ibunya. Tidak mungkin meninggalkan begitu saja tanpa kabar. Beberapa pekerja lama yang diam-diam percaya cerita Mang Usman langsung mengaitkan kejadian ini dengan pesugihan. Dia sudah jadi bagian dari tumbal, bisik salah satu dari mereka. Tapi tak ada yang berani bicara keras-keras, apalagi di depan Pak Haji. Yang membuat mereka semakin takut adalah peristiwa di malam berikutnya. Sepatu merah yang ditemukan di meja Lina hilang dari laci kantor dan tiba-tiba muncul di etalase ruang pameran pabrik, dipajang di antara model-model terbaru. Tidak ada yang tahu siapa yang meletakkannya di sana. Anehnya, setiap kali ada pembeli mencoba menyentuhnya, sepatu itu terasa hangat, seperti baru saja digunakan. Sejak hilangnya Lina, beberapa pekerja perempuan memilih mengundurkan diri. Namun jumlah pelamar baru justru bertambah. Bagi mereka yang belum tahu ceritanya, pabrik itu tetap menjadi peluang emas. Bagi mereka yang tahu, rasa takut harus ditelan demi bertahan hidup. Sementara itu, di ruang kantornya, Pak Haji Rafi duduk di kursinya sambil memandangi buku catatan. Ia mencoret angka-angka,
menghitung pesanan yang akan datang. Sesekali bibirnya tersenyum tipis. Di luar jendela, hujan turun deras, dan di kejauhan, samar-samar terdengar suara ketukan sepatu hak tinggi menyusuri lorong gudang belakang. Bagi yang cukup peka, itu adalah pertanda bahwa perjanjian sedang berjalan, dan korban pertama sudah diambil. Sejak hilangnya Lina, pabrik tetap berjalan seperti biasa, seolah tak terjadi apa-apa. Pesanan dari luar negeri justru bertambah, dan Pak Haji Raffi sering terlihat lebih ceria. Namun di balik semua itu, suasana di antara para pekerja berubah. Banyak yang mulai menghindari shift malam, apalagi jika harus bekerja dekat gudang belakang. Gudang itu memang sudah lama punya reputasi menyeramkan, tapi sejak Lina menghilang, bau anyir yang dulu samar kini menjadi sangat menyengat. Sekadar bau kulit sapi yang sedang diproses ini lebih pekat, menusuk, dan mengingatkan pada sesuatu yang membusuk. Beberapa karyawan sampai memakai masker double kalau harus melewati lorong belakang. Meski tetap saja aroma itu menembus kain penutup hidung mereka. Arif, yang pernah diam-diam mengikuti Pak Haji ke hutan Ciberium, mulai merasa ada kaitan antara bau anyir itu dengan perjanjian pesugihan yang ia lihat sendiri. Ia berusaha mengabaikan rasa curiga, tapi setiap hari pikirannya semakin yakin bahwa sesuatu yang buruk disembunyikan di balik pintu gudang itu. Suatu sore, saat hujan baru saja reda, Arif melihat sesuatu yang tidak biasa. Dua orang pria asing membawa peti kayu besar masuk ke gudang. Peti itu tertutup rapat dan diangkat dengan susah payah, seolah berat sekali. Yang membuatnya merinding adalah dari sela-sela papan peti itu menetes cairan merah gelap bercampur dengan air hujan di lantai. Salah satu pria yang membawanya sempat melirik Arif dengan tatapan tajam, seolah memperingatkan agar ia tidak ikut campur. Pintu gudang segera ditutup rapat dan dikunci dari dalam. Arif berdiri membeku di lorong, memandangi jejak air bercampur merah yang perlahan mengalir menuju saluran pembuangan. Bau anyirnya langsung menusuk hidung, membuat perutnya terasa mual. Malam itu, Arif tidak bisa tidur. Ingatannya kembali pada malam ketika ia melihat sosok tinggi berambut panjang di hutan Ciberium. Kata-kata makhluk itu terngiang lagi. Setiap yang kau terima, harus kau bayar. Ia mulai merasa bahwa bau anyir di gudang adalah sisa pembayaran itu. Rasa penasaran bercampur takut mendorongnya membuat rencana. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya ada di dalam gudang. Kesempatan datang lebih cepat dari yang ia kira. 2 hari kemudian, saat shift siang hampir selesai, kepala gudang dipanggil ke kantor Pak Haji. Meninggalkan pintu gudang tidak terkunci sepenuhnya. Arif menunggu sampai pekerja lain pergi, lalu melangkah cepat ke pintu itu. Begitu masuk, udara dingin langsung menyergap, bercampur bau amis yang begitu tebal. Gudang itu gelap. Hanya satu lampu redup berayun di tengah ruangan. Ia melihat deretan rak berisi gulungan kulit, tapi bukan hanya kulit sapi. Ada kulit berwarna pucat kekuningan, tipis, dan terasa aneh di matanya. Bentuknya terlalu mirip kulit manusia. Arif menelan ludah, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya ilusi atau efek cahaya. Di pojok gudang, ia menemukan meja panjang dengan peralatan potong yang biasanya digunakan untuk mengolah kulit. Namun di atas meja itu ada sesuatu yang membuat darahnya membeku. Sebuah sepatu hak tinggi berwarna merah, setting JD, dengan potongan kulit pucat yang belum dijahit sepenuhnya. Di sampingnya ada kain putih berlumuran darah yang masih basah. Arif mundur perlahan, jantungnya berdetak kencang. Saat ia hendak berbalik, terdengar suara langkah berat dari arah pintu. Pintu gudang menutup sendiri dengan suara keras, membuat lampu bergoyang. Dari sudut ruangan, suara tawa perempuan menggema, kali ini lebih dekat dan jelas. Ukuran kakimu juga pas, suara itu berbisik di telinganya, meski tidak ada siapapun di belakangnya. Arif panik, berlari ke arah pintu dan berhasil membukanya sebelum terkunci rapat. Ia keluar dengan napas memburu, menatap lorong kosong yang terasa lebih sunyi dari biasanya. Dari dalam gudang, suara ketukan sepatu hak tinggi terus mengikuti langkahnya. Tapi begitu ia menoleh, lorong itu kosong. Sejak malam itu, Arif mulai sering bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia berada di dalam gudang, terikat di kursi, sementara sosok perempuan tanpa mata itu duduk di depannya sambil menjahit sepatu dari kulit manusia. Setiap kali jarum menembus kulit, ia merasakan nyeri di kakinya sendiri. Saat terbangun, ia mendapati betisnya benar-benar terasa nyeri dan ada bekas garis merah tipis di sana. Arif mencoba menceritakan hal ini pada beberapa rekan kerja yang ia percayai, namun mereka hanya menyuruhnya berhenti ikut campur. Kalau kamu sayang nyawa, jangan banyak tanya. Lina sudah jadi korban. Jangan sampai kamu yang berikutnya, kata salah satu pekerja tua dengan wajah pucat.
Di sisi lain, pabrik semakin makmur. Truk ekspor datang hampir setiap minggu, dan Pak Haji Raffi sering mendapat tamu dari luar negeri. Mereka selalu masuk lewat pintu belakang, langsung ke gudang, dan tidak pernah terlihat oleh pekerja lain. Setiap kali tamu itu datang, bau anyir di gudang menjadi lebih tajam. Suatu malam Jumat Kliwon, pabrik mengadakan lembur besar-besaran untuk memenuhi pesanan mendadak. Arif yang awalnya berniat pulang lebih awal, akhirnya terpaksa ikut lembur karena semua tenaga dibutuhkan. Pukul 11, listrik mendadak padam. Ruangan menjadi gelap gulita. Hanya disinari cahaya remang dari lampu darurat di lorong. Dalam kegelapan itu, Arif kembali mencium bau anyir yang sangat kuat. Kali ini bercampur bau parfum bunga yang menusuk. Suara ketukan sepatu hak tinggi terdengar. Jelas, semakin lama semakin dekat. Beberapa pekerja berteriak memanggil satpam, tapi yang terdengar hanyalah tawa melengking di seluruh pabrik. Seperti datang dari segala arah. Ketika listrik menyala kembali, dua pekerja sudah hilang dari tempat. Mereka hanya ada ceceran darah kecil di lantai yang mengarah ke pintu gudang belakang yang entah sejak kapan sudah terbuka lebar bagi Arif. Ini adalah peringatan terakhir. Ia tahu, selama pabrik itu berdiri, bau anyir di gudang akan terus ada. Korban berikutnya hanya tinggal menunggu giliran. Namun ia juga sadar, keluar dari pabrik ini bukan hal mudah. Ada sesuatu yang membuat orang yang ingin pergi justru menghilang tanpa jejak. Dan di sudut pikirannya, ia mulai merasa bahwa sejak membuka pintu gudang malam itu, sosok tanpa mata itu tidak hanya menghantui pabrik, tapi juga mengikutinya kemanapun ia pergi. Sejak insiden malam Jumat Kliwon itu, pikiran Arif tidak pernah tenang. Hilangnya dua pekerja tanpa jejak membuat rasa takut di pabrik semakin tebal. Tapi anehnya, semua orang seakan-akan sepakat untuk melupakannya. Bahkan pihak manajemen menyebut, keduanya mengundurkan diri mendadak dan langsung menghapus nama mereka dari daftar kehadiran. Namun Arif tahu, itu bukan pengunduran diri. Ia sendiri melihat bekas darah di lantai yang mengarah ke gudang belakang. Dan ia tahu, jika tetap diam, suatu saat dirinya akan menjadi korban berikutnya. Malam itu, di rumah kontrakannya yang sederhana, Arif memandangi sebuah buku catatan lusuh yang ia temukan di laci meja bagian pengepakan, terselip di antara tumpukan kertas. Buku itu penuh dengan tulisan tangan dan coretan peta kecil. Nama di sampulnya pudar, tapi masih terbaca samar. Usman mungkin. Mang Usman, mantan karyawan yang dulu pernah bercerita tentang ritual Pak Haji Arif, mulai membaca. Di halaman-halaman awal, isinya seperti buku harian biasa, keluhan tentang gaji yang telat, cerita tentang kerja lembur, dan gosip antar karyawan. Namun semakin ke belakang, tulisannya berubah. Ada catatan tentang hutan Ciberium, batu, keramat, dan perempuan bersepatu merah. Di beberapa halaman, Mang Usman menulis bahwa tanah tempat pabrik sekarang berdiri dulunya adalah area penguburan massal zaman penjajahan Belanda. Menurut catatannya, banyak pekerja paksa pribumi yang mati di sana saat dipaksa membangun jalan. Mayat mereka dikubur seadanya, tanpa doa. Sebagian masih memakai pakaian kerja dan sepatu usang. Yang membuat Arif merinding adalah tulisan di halaman terakhir. Dia bukan hantu biasa. Dia penjaga tanah ini. Sepatu merah itu lambang perjanjian. Setiap kali ada yang membuat perjanjian dengannya, dia akan menagih dengan mengambil tubuh manusia terutama koki untuk dijadikan bahan dagangan. Jangan pernah menatap matanya. Kalau sudah tahu rahasianya, dia akan menandaimu. Aku sudah melihatnya. Aku tidak punya banyak waktu. Halaman itu diakhiri dengan bercak merah yang sudah mengering, seolah-olah Mang Usman menulisnya dengan tangan yang berdarah keesokan harinya. Arif memutuskan mencari Mang Usman. Ia berkeliling ke warung kopi dekat pasar, menanyakan keberadaannya. Tapi tak ada yang tahu pasti. Ada yang bilang Mang Usman pindah ke Cirebon. Ada pula yang bilang ia sudah meninggal bertahun lalu. Satu-satunya petunjuk datang dari pemilik warung yang berbisik, kalau kau mau tahu tentang tanah itu, cari Mbah Karta, dia tetua di kampung Sukasari. Dia tahu sejarahnya. Arif pun pergi ke Sukasari, kampung yang jaraknya sekitar 7 km dari pabrik. Rumah Mbah Karta terletak di ujung kampung, dikelilingi pohon bambu yang meliuk ditiup angin. Mbah Karta, pria tua kurus berkulit keriput, menyambutnya dengan tatapan tajam begitu Arif menyebut nama Haji Raffi. Anak muda, kau tahu tidak? Tanah tempat pabrik itu berdiri bukan tanah sembarangan, tanya Mbah Karta sambil menuangkan teh hangat. Dulu, sebelum ada pabrik, tanah itu angker. Banyak orang hilang di sana. Waktu Belanda berkuasa, mereka memaksa orang-orang Majalengka bekerja sampai mati. Yang mati dikubur begitu saja. Ada satu perempuan, bekerja paksa, cantik, tapi kakinya cacat karena diinjak sepatu tentara. Mereka mengejeknya, memakaikan sepatu merah yang dipaku ke kakinya.
lalu menguburnya hidup-hidup di sana. Arif terseket. Cerita itu mirip dengan bayangan perempuan yang ia lihat di gudang. Perempuan itu jadi penunggu tanah. Lanjut Mbah Karta, dia membenci manusia yang tamak. Tapi anehnya, dia juga memberi kekayaan pada orang yang berani membuat perjanjian dengannya. Caranya, dia minta tumbal selalu tubuh manusia, terutama kakinya, untuk membuat sepatu-sepatu pesugihan. Orang yang memakainya katanya akan selalu mendapatkan keuntungan. Arif menggeleng, mencoba mencerna semua informasi itu. Kalau begitu Haji Raffi, ya, potong Mbah Karta. Dia sudah lama menjadi bagian dari perjanjian itu. Dan kalau kau sudah mencium baunya, berarti dia atau dia yang lain itu sudah menandaimu. Dalam perjalanan pulang, hujan turun deras. Arif mengendarai motor sambil memikirkan kata kota Mbah Karta. Sesampainya di rumah kontrakan, ia menemukan sesuatu di depan pintunya. Sebuah kotak hitam kecil, diikat dengan pita merah. Saat dibuka, di dalamnya ada sepasang sepatu kulit hitam ukurannya, pas sekali dengan kakinya, dan di bawahnya ada secarik kertas bertuliskan, untuk langkah pertama, jangan menolak. Arif langsung membuang sepatu itu ke tong sampah, tapi malamnya ia bermimpi sedang memakainya. Dalam mimpi itu, ia berjalan di lorong pabrik yang gelap. Mendengar suara langkahnya bergema, lalu tiba-tiba ia berdiri di depan batu keramat di hutan Cibereum. Sosok perempuan tanpa mata itu muncul, tersenyum, lalu berkata, "Sekarang kita sudah terikat." Ia terbangun dengan napas terengah, dan yang membuatnya panik adalah sepatu hitam yang tadi ia buang kini berada di samping tempat tidurnya. Kering dan bersih, seolah-olah tidak pernah dibuang. Sejak malam itu, hidup Arif berubah. Ia mulai sering melihat kilatan sepatu merah di sudut matanya, mendengar suara langkah mengikuti kemanapun ia pergi, bahkan di luar pabrik. Rekan-rekan kerjanya mulai menghindar, entah karena takut atau karena mereka tahu sesuatu yang tidak ia ketahui. Dan di gudang belakang, bau anyir semakin menjadi, seakan ada pembayaran baru yang sedang diproses. Arif sadar, ia tidak lagi hanya saksi, tapi kini menjadi bagian dari lingkaran pesugihan itu. Sejak sepatu hitam itu kembali ke kamarnya, hidup Arif seperti terperangkap di antara dunia nyata dan dunia yang tak kasat mata. Ia tak lagi bisa tidur nyenyak. Hampir setiap malam, suara ketukan sepatu hak tinggi itu terdengar di luar jendela kamarnya, lalu bergeser ke dalam rumah, mendekat, sampai tepat di sisi tempat tidurnya. Bahkan ketika ia memutuskan untuk tidur di rumah salah satu temannya, suara itu tetap mengikutinya. Temannya mengaku tidak mendengar apa-apa. Tapi di pagi hari mereka menemukan jejak sepatu hak tinggi berlumuran tanah basah di lantai ruang tamu. Arif sadar, ini bukan sekadar gangguan biasa. Ia sedang diincar, dan ikatan itu semakin kuat. Ayat mulai berpikir untuk meninggalkan Majalengka, pergi sejauh mungkin dari pabrik dan dari tanah yang sudah terkutuk itu. Kesempatan datang saat ia menerima kabar dari sepupunya di Bandung yang menawarkan pekerjaan di bengkel. Meski gajinya tak seberapa, Arif langsung menyetujuinya. Ia memutuskan untuk berhenti dari pabrik dengan alasan sakit keluarga. Namun, anehnya, saat ia mencoba mengajukan surat pengunduran diri, bagian personalia justru menolak PHC Belang. "Kamu pekerja yang rajin, nanti kalau mau cuti panjang bisa diatur. Tapi keluar, nggak bisa," kata kepala personalia sambil menatapnya dengan senyum yang entah kenapa membuat Arif merinding. Arif menahan amarah, tapi ia tahu percuma memaksa. Ia lalu memutuskan untuk pergi diam-diam tanpa pamit. Rencananya, ia akan mengambil gajinya di akhir bulan lalu menghilang. Namun malam sebelum rencananya dijalankan, hujan turun deras disertai angin kencang. Listrik di kontrakan mati, dan Arif duduk di lantai sambil menyalakan lilin. Tiba-tiba pintu kamarnya berderit pelan. Angin tidak mungkin membukanya, karena pintu itu selalu ia kunci dari dalam. Di ambang pintu, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Sepasang sepatu merah mengkilap. Tumitnya meneteskan cairan merah pekat yang merembes ke lantai. Ia mendongak perlahan, dan di atasnya berdiri sosok perempuan tanpa mata. Rambutnya basah menempel di wajah pucatnya. Bibirnya tersenyum terlalu lebar. "Kemana kau mau pergi?" bisiknya. Arif mundur, terpleset, dan lilin jatuh padam. Dalam kegelapan, suara langkah itu semakin mendekat, lalu berhenti tepat di depannya. Sesaat kemudian, ada sesuatu yang dingin menyentuh pergelangan kakinya, seperti tangan yang membelit. Ia menjerit dan meronta, tapi tak ada siapapun yang mendengar. Ketika lampu kembali menyala setelah listrik pulih, Arif sudah sendiri di kamar. Namun kedua kakinya memar seperti habis diikat erat. Keesokan harinya, Arif mencoba mencari bantuan dari Mbah Karta,
Ia menceritakan semua yang dialaminya, termasuk tentang sepatu hitam yang terus muncul dan suara langkah di malam hari. Mbah Karta mendengarkan dengan raut wajah serius. Kalau kau sudah diberi sepatu, itu artinya kau bagian dari perjanjian. Meninggalkan kota ini saja tidak akan cukup. Dia akan menemukanmu, bahkan di ujung dunia, ujar Mbah Karta. Arif menandok, putus asa. Lalu apa yang harus saya lakukan? Biasanya, satu-satunya cara memutus ikatan adalah dengan mengembalikan sepatu itu ke tanah asalnya, Batu Keramat di hutan Cibereum. Tapi kau harus melakukannya sebelum malam purnama. Kalau tidak, kau akan jadi tumbal berikutnya. Arif terdiam. Malam purnama hanya tinggal 5 hari lagi. Hari-hari berikutnya, Arif mencoba mencari waktu untuk pergi ke hutan Cibereum. Namun setiap kali ia berencana ke sana, selalu ada halangan. Entah mendadak diminta lembur, sepeda motornya mogok, atau hujan deras membuat jalan ke hutan tak bisa dilalui. Yang lebih mengerikan, setiap malam ia merasa sosok itu semakin dekat. Bau anyir yang dulu hanya tercium di pabrik kini memenuhi kontrakannya. Kadang ia melihat bayangan sepatu merah berdiri di sudut kamarnya. Meski saat ia menoleh, tak ada apa-apa di pabrik. Pekerja mulai membicarakan rencana pesta kecil untuk merayakan rekor penjualan terbesar yang baru saja dicapai. Anehnya, pesta itu akan diadakan tepat pada malam purnama. Arif merasakan firasat buruk, mungkin pesta itu hanyalah kedok untuk ritual pesugihan berikutnya pada malam keempat. Ia membungkus sepatu hitam itu dengan kain putih dan memasukkannya ke dalam ransel. Setelah shift sore berakhir, ia meminjam motor salah satu teman dan melaju ke arah hutan. Jalanan licin, lampu motor berkelip, dan angin malam menusuk tulang. Namun, sebelum sampai di pintu masuk hutan, ban motornya pecah. Ia terpaksa berjalan kaki. Tapi langkahnya terhenti ketika mendengar suara ketukan sepatu hak tinggi di belakangnya. Teratur dan mendekat, ia menoleh. Dan di ujung jalan, sosok itu berdiri diam. Separuh tubuhnya tertutup kabut. Meskipun jauh, Arif bisa melihat senyum lebarnya. Panik, Arif berlari ke arah hutan. Suara langkah itu semakin cepat, hampir menyusulnya. Tiba di tengah hutan, ia melihat siluet Batu Keramat yang diceritakan Mbah Karta. Dengan gemetar, ia meletakkan sepatu hitam di atas batu itu. Tapi sebelum sempat berdoa atau mengatakan sesuatu, angin kencang berhembus dan suara tawa perempuan itu menggema di sekelilingnya. Kau pikir bisa lepas semudah itu? Kau sudah melangkah terlalu jauh. Arif merasa tanah di bawah kakinya bergetar. Dari celah-celah akar pohon, cairan merah mengalir, membentuk lingkaran di sekitarnya. Batu Keramat itu retak, dan dari retakan itu muncul tenggun-tenggen pucat yang meraih pergelangan kakinya. Ia berteriak dan berusaha kabur, tapi semakin meronta, semakin erat cengkraman tangan-tangan itu. Di tengah kepanikan, ia melihat sosok perempuan tanpa mata itu berdiri di balik kabut, memegang sepatu hitamnya kembali, seolah menggelok-gelok. Dan sekejap kemudian, semuanya gelap. Arif terbangun di kamarnya. Ia mengira semua itu hanya mimpi buruk, sampai ia menyadari kedua kakinya terasa berat. Saat ia membuka selimut, ia melihat kedua kakinya kini terbungkus kulit asing yang dijahit rapi. Persis seperti bahan sepatu yang ia lihat di gudang pabrik. Jahitan itu menempel pada kulitnya sendiri, dan tidak ada cara untuk melepaskannya. Ia ingin berteriak, tapi dari luar jendela, suara langkah sepatu hak tinggi terdengar lagi. Kali ini tidak menjauh, melainkan masuk ke rumah, menuju kamarnya. Dan Arif tahu, jalan keluarnya sudah benar-benar tertutup. Hari pesta yang ditanggu-tanggu akhirnya tiba. Di pabrik, suasananya berbeda dari biasanya. Sejak siang, dekorasi sederhana mulai dipasang, lampu-lampu hias digantung di atap. Meja panjang disiapkan di tengah area produksi. Musik dangdut dari speaker tua terdengar riang. Seolah tempat ini bukan pabrik yang dipenuhi bau anyir dan rahasia kelam. Namun Arif tahu, pesta ini bukan pesta biasa. Setiap tatapan para karyawan yang lebih lama bekerja di sini dipenuhi keganjilan. Ada semacam kesepakatan diam di antara mereka. Mereka tersenyum, tapi matanya kosong, seakan sedang menunggu sesuatu. Pak Haji Rafi tampil lebih rapi dari biasanya. Jas hitamnya licin, pecinya miring sedikit, dan ia menyambut semua orang dengan senyum hangat. Di tangannya, ia memegang tongkat kayu dengan kepala ukiran naga berwarna emas. Arif tak pernah melihat tongkat itu sebelumnya. Ketika tongkat itu diangkat, semua pekerja yang ribut langsung diam. Alhamdulillah, berkat kerja keras kalian, pesanan kita memecahkan rekor, seru Pak Haji. Semua orang bertepuk tangan, tapi tepuk tangan itu terdengar hambar di telinga Arif. Di belakang panggung kecil yang mereka buat dari palet kayu, Arif melihat gerakan samar beberapa pria berbadan besar,
sedang menggeser sesuatu yang tertutup kain hitam tebal. Bentuknya panjang, mirip peti. Firasat buruk langsung menusuk perutnya. Pesta dimulai. Makanan berlimpah, minuman botol dibagikan, bahkan ada kue tart besar. Semua orang tertawa, saling bersulang, seolah melupakan rasa takut yang biasanya membayang. Tapi Arif hanya duduk di sudut, memandangi peti yang kini diletakkan di dekat panggung. Jam menunjukkan pukul 9 malam. Purnama mulai memanjat tinggi di langit. Cahayanya masuk lewat jendela besar di sisi pabrik. Saat itulah Pak Haji memukul lantai dengan tongkatnya 3 kali. Musik berhenti, semua orang diam, hanya suara kipas angin tua yang masih berdecit. Seperti tradisi kita, kata Pak Haji dengan nada datar, kita akan memberikan persembahan agar rezeki terus mengalir dan tidak ada yang kekurangan. Kata persembahan itu membuat dada Arif berdegup kencang. 2 pria bertubuh kekar maju, membuka kain hitam yang menutupi peti. Semua orang menahan napas di dalamnya. Terbaring, tubuh seorang gadis muda, matanya terpejam, mulutnya disumpal kain, tangannya terikat, tapi dadanya masih bergerak, ia masih hidup. Arif mengenali gadis itu, namanya Sinta, karyawan baru yang masuk sebulan lalu. Ia sering tersenyum padanya di kantin. Melihatnya tergeletak tak berdaya, membuat darah Arif mendidih. Pak Haji mengangkat kedua tangannya, siala berdoa, lalu mulai melantunkan kalimat-kalimat aneh. Bukan bahasa Arab, bukan pula bahasa Sunda atau Jawa. Suara itu terdengar seperti bisikan yang memanggil sesuatu dari tempat yang sangat jauh. Lampu-lampu di pabrik berkelip, dan udara mulai berbau anyir, lebih kuat dari biasanya. Tiba-tiba, dari sudut gudang belakang, terdengar suara ketukan sepatu hak tinggi. Tok, tok, tok. Suara itu bergema, semakin keras, sampai semua orang menunduk tanpa berani menatap ke arah sumbernya. Hanya Arif yang dengan rasa takut bercampur penasaran melirik. Ia melihatnya. Sosok perempuan tanpa mata itu berjalan perlahan ke arah panggung. Gaun panjangnya bergeser di lantai, dan sepatu merahnya berkilat dalam cahaya purnama. Meskipun tidak punya mata, Arif bisa merasakan tatapan yang menusuk langsung ke dalam kepalanya. Suara Pak Haji semakin keras, dan sosok itu berhenti tepat di samping peti. Ia menunduk, menyentuh kaki Sinta, lalu tersenyum tipis. Arif melihat tangan pucatnya bergerak, dan tanpa peringatan, ia menarik Sinta keluar dari peti seperti boneka kain. Gadis itu berusaha berteriak, tapi hanya suara tercekik yang keluar. Arif berdiri, hendak berlari menolong, tapi 2 pekerja tua langsung memegang kedua lengannya. Jangan ikut campur, nak. Kau cuma akan mempercepat giliranmu, bisik salah satunya. Pegangan mereka dingin seperti es, dan anehnya, Arif merasa tenaganya disedot. Di depan semua orang, sosok perempuan itu berjongkok, melepas sepatu merahnya sendiri, lalu mulai mengukur kaki Sinta dengan tangan telanjang. Pak Haji tersenyum puas, seolah melihat proses yang indah. Ketika ukuran itu cocok, perempuan itu menghilang dalam kabut tipis, menyeret Sinta bersamanya ke arah gudang belakang. Semua orang diam, tidak ada yang menangis, tidak ada yang protes. Bahkan saat suara jeritan Sinta terdengar dari gudang, mereka tetap melanjutkan pesta. Musik kembali diputar, makanan kembali dibagikan, seolah tak ada yang terjadi. Arif duduk terpaku, tubuhnya gemetar, pikirannya berputar mencari cara. Ia tahu Sinta tidak akan kembali, tapi ia juga tahu, jika ia tidak bertindak cepat, namanya akan ada di peti itu suatu hari nanti. Sepatu hitam pemberian sosok itu yang kini tersimpan di rumah menjadi bukti bahwa ia sudah masuk dalam daftar. Pak Haji lalu berjalan menghampirinya. Kau belum makan, Rif? Tanyanya sambil tersenyum hangat, senyum yang terasa lebih mengerikan daripada marah. Kau pekerja yang baik, kalau terus seperti ini, rezekimu lancar, tak perlu takut, asal jangan melawan. Arif memaksakan senyum dan mengangguk, tapi di dalam hatinya ia bersumpah, ia akan mencari cara untuk menghancurkan perjanjian ini. Pesta itu berakhir lewat tengah malam, dan semua orang pulang sialoyala baru selesai dari hajatan biasa. Namun, bagi Arif, malam itu menjadi titik balik. Ia tidak lagi hanya ingin menyelamatkan diri, ia ingin menghentikan semuanya, meskipun harus mempertaruhkan nyawa. Di rumah, ketika ia hendak tidur, sepatu hitam itu sudah tidak ada di pojok lemari. Sebagai gantinya, di lantai ada sepasang sepatu merah yang ukurannya pas di kakinya. Di dalam salah satu sepatu, ada secarik kertas bertuliskan, "Giliranmu akan tiba saat bulan berikutnya penuh." Arif memegang kertas itu dengan tangan gemetar. Ia tahu waktu yang ia punya semakin sedikit, dan purnama berikutnya hanya bersisa 4 minggu. Sejak pesta purnama itu, wajah Sinta terus menghantui tidur Arif.
Setiap malam, ia bermimpi melihat Sinta berjalan di lorong pabrik dengan mata kosong dan kaki terbungkus kulit asing, sama seperti yang ia alami. Bedanya, di dalam mimpi itu, Sinta menatapnya dan berkata, "Lepaskan kami sebelum giliranmu tiba." Pagi hari setelah pesta, pabrik kembali beroperasi seperti biasa. Tak ada yang membicarakan Sinta. Nama dan fotonya di papan absensi hilang begitu saja, seakan ia tak pernah. Arif semakin yakin, semua orang di pabrik ini terjebak dalam lingkaran pesugihan yang mengerikan, tapi memilih diam demi keselamatan masing-masing. Namun diam bukan pilihan bagi Arif. Ia sudah masuk dalam daftar. Sepatu merah di kamarnya adalah tanda jika ia hanya menunggu, purnama berikutnya akan menjadi akhir hidupnya. Arif memutuskan untuk bertindak. Ia teringat kata-kata Mbah Karta. Kalau kau mau memutus ikatan, kau harus mengembalikan pemberian itu ke tanah asalnya. Tapi usaha pertama menuju hutan Ciberium sudah gagal. Kali ini, ia sadar ia tak bisa melakukannya sendirian. Ia mencari orang yang mau membantunya, meski tahu risikonya besar. Pilihannya jatuh pada Dani, teman lama yang bekerja di bengkel motor. Dani bukan orang yang percaya mistis, tapi ia pernah menjadi satpam malam di gudang pabrik yang sama sebelum keluar karena alasan gak betah. Arif menduga Dani tahu lebih banyak daripada yang ia tunjukkan. Saat bertemu di warung kopi, Arif menceritakan semua yang terjadi, termasuk soal Sinta, pesta purnama, dan sepatu merah itu. Dani mendengarkan dengan wajah kaku, lalu berkata pelan, "Aku keluar karena pernah lihat sendiri. Waktu itu ada anak magang yang hilang. Kupikir maling atau kabur. Tapi pas malamnya jaga, aku lihat perempuan bersepatu merah itu masuk gudang. Dia bawa karung yang bergerak-gerak. Besoknya, karung itu enggak, tapi di rak sepatu baru, ada model aneh yang kulitnya. Aku yakin itu kulit manusia." Arif menelan ludah, Dani kemudian mengangguk mantap. "Kalau mau coba hancurin itu semua, aku ikut. Tapi kita harus tahu dulu apa inti ritualnya. Kalau Kuma buang sepatunya, belum tentu cukup." Malam itu, mereka kembali ke pabrik diam-diam. Dani punya kunci bekas dari waktu jadi satpam, yang entah bagaimana masih bisa membuka pintu gudang belakang. Begitu masuk, bau anyir langsung menyambut. Lorong-lorong gelap terasa seperti mulut yang siap menelan mereka. Di gudang, mereka menemukan sesuatu yang tidak pernah Arif lihat sebelumnya. Sebuah lemari kayu tua dengan ukiran naga yang mirip dengan kepala tongkat Pak Haji. Pintu lemari itu terkunci, tapi Dani berhasil membukanya dengan obeng. Di dalamnya tersusun rapi puluhan pasang. Sepatu semuanya unik, tapi ada kesamaan. Setiap pasang memiliki tanda jahitan yang aneh, melingkar seperti simbol kuno. Beberapa di antaranya masih basah, seolah baru dibuat. Namun yang paling membuat darah Arif membeku adalah benda di rak paling atas. Sepotong kaki manusia, masih mengenakan sepatu merah yang mulai pudar warnanya. Di sampingnya ada buku besar berisi catatan tangan Pak Haji, lengkap dengan daftar nama beberapa ia kenali sebagai karyawan yang menghilang selama ini. Dani membuka halaman terakhir. Di sana tertulis tanggal purnama berikutnya dengan satu nama, Arif Prasetyo, jantung Arif. Serasa peka. Ia tahu waktunya hanya tersisa 3 minggu. Mereka memutuskan untuk membawa buku itu sebagai bukti. Tapi sebelum sempat keluar gudang, suara ketukan sepatu hak tinggi terdengar dari arah pintu. Tok, tok, tok. Lampu neon di langit-langit berkedip dan suhu ruangan turun drastis. Perempuan tanpa mata itu berdiri di ambang pintu. Kepala miring seperti sedang mendengarkan detak jantung mereka. Dani spontan menendang pintu samping gudang dan mereka berlari keluar. Tapi suara langkah itu mengikuti semakin cepat. Saat mereka berhasil keluar dari area pabrik, Dani terhuyung jatuh. Arif menoleh di kaki Dani. Ada bekas tangan pucat yang membelit pergelangan, meninggalkan memar hitam. "Kita nggak bisa lari lama-lama," kata Dani terengah. "Dia udah nandain kita berdua." Beberapa hari berikutnya, mereka mulai merencanakan langkah terakhir. Rencana itu sederhana tapi berisiko. Pada malam purnama, mereka akan membakar lemari sepatu di gudang, bersama semua benda ritual di dalamnya. Mbah Karta memperingatkan, kalau mau hancurkan ikatan, harus hancurkan tempat ikatannya. Tapi ingat, dia akan mempertahankan itu sampai mati-matian. Arif dan Dani tahu artinya mereka akan menghadapi sosok itu secara langsung. Menjelang malam purnama, gangguan semakin parah. Arif sering terbangun dengan kaki basah seperti habis direndam darah. Dani beberapa kali melihat bayangan perempuan itu di kaca spion motornya saat berkendara malam. Mereka bahkan mulai mendengar bisikan yang sama setiap kali sendirian. "Kalian, milik kami." Namun justru gangguan itulah yang membuat mereka semakin yakin, kalau tidak sekarang, mereka tidak akan punya kesempatan lagi.
Mereka menyiapkan bensin, korek api, dan ransel berisi buku catatan Pak Haji sebagai bukti. Denny juga membawa sebilah golok. Meski mereka berdua tidak yakin senjata fisik akan berguna melawan sesuatu yang bukan manusia, malam purnama tiba. Pabrik masih ramai dengan pesta, tapi mereka tidak masuk lewat pintu depan. Diam-diam, mereka menyusup dari sisi gudang, menghindari kerumunan. Begitu sampai di lemari itu, Arif mulai menyiram bensin ke seluruh permukaan kayu, sementara Denny berjaga di pintu. Namun sebelum korek api sempat dinyalakan, suara langkah itu terdengar lagi. Kali ini bukan dari satu arah, tapi dari segala penjuru. Seperti dinding pabrik itu sendiri sedang berjalan mendekat. Dari kegelapan, sosok perempuan itu muncul. Tapi kini penampilannya berbeda. Gaunnya robek, wajahnya dipenuhi luka jahitan, dan di tangannya ia membawa sepatu merah yang berlumur darah. Segar. Ia melangkah pelan, tapi setiap langkah membuat udara semakin berat. Memaksa Arif dan Dani mundur ke sudut gudang. Tidak ada yang boleh keluar, bisiknya. Semua yang masuk akan menjadi bagian dariku. Arif menatap Denny, memberi isyarat. Denny mengangguk, lalu berlari ke arah pintu untuk mengalihkan perhatian. Perempuan itu berbalik mengejarnya, memberi Arif kesempatan menyalakan korek dan melemparkannya ke lemari. Api langsung menyambar, melahap kayu dan sepatu-sepatu. Asap tebal bercampur bau anyir memenuhi ruangan. Perempuan itu berteriak, suaranya melengking, membuat telinga Arif nyeri. Namun di tengah api yang membesar, Arif melihat sesuatu yang membuatnya ngeri. Bayangan puluhan orang, termasuk Sinta, keluar dari lemari dan berusaha meraih tangannya, seolah minta diselamatkan. Sebelum Arif sempat bereaksi, sesuatu yang kuat menariknya ke dalam kegelapan. Suara Dani memanggil namanya terdengar semakin jauh. Arif tersentak ketika menyadari dirinya tidak lagi berada di gudang pabrik. Ia berdiri di sebuah lorong panjang, gelap, dan lengket di bawah kakinya. Dinding-dindingnya seperti terbuat dari kulit manusia yang dijahit, dan di setiap jahitan mengalir darah tipis. Bau anyir menusuk hidungnya, membuatnya nyaris muntah. Di ujung lorong, ada cahaya merah temaram. Arif melangkah hati-hati, tapi setiap langkah seolah tenggelam ke dalam lantai yang licin. Suara-suara berbisik mengelilinginya, suara orang-orang yang pernah ia kenal di pabrik Sinta, para karyawan yang hilang, bahkan suara temannya yang sudah lama keluar. Mereka semua memanggil namanya, memohon, lepaskan kami. Arif berlari, tapi lorong itu terasa tak berujung. Tiba-tiba, sosok perempuan tanpa mata itu muncul di hadapannya. Kali ini ia lebih mengerikan dari sebelumnya. Gaunnya compang-camping, kepalanya miring, hampir menyentuh bahu, dan dari matanya yang kosong mengalir darah pekat. Di tangan kirinya, ia membawa sepatu merah. Di tangan kanannya, sepatu hitam milik Arif. Kau mau memutus perjanjian? Suaranya dingin dan serak. Terlambat. Kau sudah bagian dariku. Arif mundur, tapi punggungnya membentur dinding. Dari balik dinding itu, tangan-tangan pucat bermunculan, mencengkeram tubuhnya. Ia berusaha berontak, tapi genggaman itu semakin kuat. Sementara itu, di dunia nyata, Dani panik. Api yang membakar lemari semakin besar, dan ia tahu Arif masih di dalam. Ia berlari kembali ke gudang, namun begitu masuk, ia melihat Arif berdiri diam di tengah ruangan. Matanya kosong, asap pekat mengepul di sekelilingnya, dan di belakangnya, sosok perempuan itu mulai terbentuk dari bayangan tinggi, mengerikan, dengan wajah penuh luka. Arif, teriak Dani, tapi tak ada respons. Dani tahu, jika ia membiarkan ini terus, Arif akan hilang selamanya. Ia menggenggam goloknya, lalu nekat menerjang sosok perempuan itu. Goloknya menembus tubuhnya seperti menebas kabut, tapi jeritan melengking terdengar, membuatnya terhuyung. Sesaat, genggaman pada tubuh Arif mengendur, memberi kesempatan baginya untuk menarik napas. "Lari!" teriak Dani. Arif tersadar, tapi perempuan itu bergerak cepat, meraih Dani dan mendorongnya ke dinding. Tubuh Dani terhentak keras, tapi ia tetap mencoba bangkit. "Kau harus bakar semuanya," katanya terengah. Api kini merambat ke rak-rak lain. Suara retakan kayu bercampur dengan suara tangisan aneh dari sepatu-sepatu yang terbakar. Seolah benda itu hidup dan kesakitan. Bayangan para korban mulai memudar di antara asap. Arif berlari ke sisi lemari yang belum tersentuh api, menyiramkan bensin terakhir dari jerigen yang dibawanya. Korek api menyala, dan nyala itu segera melahap seluruh lemari hingga tak tersisa bagian yang utuh. Perempuan itu menjerit lagi. Kali ini tubuhnya mulai berasap, kulit pucatnya retak, darah mengucur deras, dan wajahnya perlahan terkelupas, memperlihatkan tengkorak yang juga mulai terbakar. Namun sebelum menghilang, ia melangkah ke arah Arif, membisikkan sesuatu tepat di telinganya. "Kau mungkin bebas, tapi darahmu akan selalu memanggilku."
Lalu tubuhnya pecah menjadi ribuan potongan bayangan yang menghilang bersama asap. Api semakin besar. Atap gudang mulai runtuh. Denny dan Arif berlari keluar, terbatuk-batuk karena asap. Mereka berhasil keluar dari area pabrik tepat sebelum suara ledakan kecil terdengar dari dalam. Di luar, karyawan yang sedang berpesta panik melihat api. Pak Haji Raffi muncul dari tengah kerumunan, matanya merah penuh amarah. "Kalian," teriaknya menunjuk Arif dan Dani. "Kalian menghancurkan segalanya." Arif maju selangkah. "Bukan segalanya, hanya ikatan kotormu." Pak Haji mencoba melangkah, mendekat, tapi tiba-tiba ia memegangi dadanya. Dari balik bajunya, darah mengucur deras, lalu ia jatuh berlutut. Mata semua orang membelalak ketika mereka melihat kulit di kedua kakinya mulai terkelupas, seperti sepatu yang dilepas paksa. Jeritan. Pak Haji menggema, lalu tubuhnya roboh, kaku, matanya menatap kosong ke langit. Api terus melahap pabrik. Tak ada yang bisa menyelamatkan bangunan itu. Karyawan berhamburan keluar. Sebagian menangis, sebagian hanya berdiri bengong. Arif dan Dani berjalan menjauh, tidak menoleh lagi. Mereka tahu, meski pabrik itu habis terbakar, bekas luka di dalam diri mereka tidak akan hilang begitu saja. Beberapa minggu kemudian, Arif mencoba memulai hidup baru di Bandung. Dani kembali ke bengkel. Mereka jarang membicarakan malam itu, tapi sesekali di tengah keheningan, Arif merasa ada yang mengikutinya. Suatu malam, ketika ia sedang menutup pintu rumah, ia melihat di terasnya sepasang sepatu merah. Ukurannya persis dengan kakinya. Tak ada catatan, tak ada tanda-tanda siapa yang menaruhnya. Hanya satu hal yang ia tahu, bisikan itu kembali terdengar di telinganya, lirih namun jelas. "Kau pikir aku benar-benar pergi?" Malam di Bandung terasa lebih sunyi dari biasanya. Arif duduk di kursi kayu dekat jendela, menatap jalan kecil di depan rumahnya. Lampu jalan berkedip pelan, seperti menandakan sesuatu akan datang. Di atas meja, segelas kopi hitam sudah dingin, tak tersentuh sejak setengah jam lalu. Sejak pabrik itu terbakar, ia tidak pernah lagi mendengar kabar tentang para karyawan yang dulu bekerja bersamanya. Ada yang pulang kampung, ada yang hilang tanpa jejak. Denny menghilang 2 minggu setelah mereka berpisah. Pesan terakhirnya hanya berisi satu kalimat pendek. "Kalau dia datang, jangan buka pintu." Arif mencoba melupakan semuanya. Sepatu merah yang pernah muncul di terasnya ke sungai, berharap arus membawanya jauh. Tapi beberapa hari kemudian, sepatu itu kembali, basah dan kotor, tergeletak tepat di depan pintu rumahnya. Malam itu, suara itu datang lagi. Awalnya pelan, hampir tak terdengar. Tok, tok, tok. Langkah sepatu hak tinggi, mendekat dari kejauhan. Arif memejamkan mata, berharap itu hanya hayalan. Tapi suara itu semakin jelas, berirama, seperti jantung yang berdetak. Tok, ia mencoba berdiri, tapi kakinya terasa berat. Pandangannya mulai kabur, dan udara di dalam rumah mengental. Bau anyir kembali memenuhi hidungnya. Lalu, dari sela suara langkah itu, terdengar bisikan yang pernah menghantuinya di pabrik dulu. "Kau pikir api bisa menghentikanku?" Kitikon. Pintu terdengar. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Arif tahu ia tak boleh membukanya, tapi entah kenapa, tubuhnya bergerak sendiri. Tangannya menggenggam kenop pintu, memutarnya perlahan. Udara dingin langsung menyusup masuk, dan di ambang pintu ia melihat Nia, perempuan itu. Tanpa mata, tanpa senyum, tapi di tangannya ia memegang sepatu merah yang bersih dan berkilat. Seolah berud, ia mengulurkannya pada Arif. Dan meski seluruh tubuhnya menolak, ia merasa jari-jarinya terulur untuk mengambilnya. Saat sepatu itu menyentuh kulitnya, suara langkah mulai terdengar dari dalam rumah. Bukan 1, bukan 2, tapi puluhan. Seperti ada banyak orang berjalan di lantai kayu, mendekat dari setiap arah. Arif tak sempat menoleh. Pintu rumah menutup sendiri dengan dentuman keras, dan setelah itu tetangga tak pernah lagi melihatnya. Beberapa bulan kemudian, sebuah pabrik sepatu baru dibuka di pinggiran Bandung. Pemiliknya tidak pernah terlihat jelas, tapi setiap malam, warga sekitar sering mendengar suara langkah sepatu hak tinggi yang bergema dari dalam. Dan di papan lowongan kerja, di depan pabrik itu, tertera satu kalimat, "Kami selalu mencari kaki baru."